Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 846-850. Selamat bersantai. Bab 846. Di dalam ruang buku gelap Istana Xieyang. Bersiaplah untuk pergi. Suge memegang kipasnya dan berbicara sambil tersenyum tipis. Kita bisa mencoba keberuntungan kita. Senjata Dewa Kuno mungkin ditakdirkan untuk bersama salah satu dari kita. Senjata Dewa Kuno. Para pesilat jenius dan elit Istana Penyangga Langit terkejut. Itu adalah senjata yang hanya ada dalam legenda dan hal seperti itu muncul di Istana Xieyang. Berita tersebut mengejutkan mereka semua dan mata Deng Chao, yang berjubah besi perak mengerling tetapi dia tidak terlihat bersemangat atau terkejut seperti yang lainnya. Pintu ke ruang buku terbuka dan orang-orang dari Istana Penyangga Langit berjalan keluar. Orang di bagian paling akhir pasti, adik seperguruan Deng Chao yang berjubah besi perak. Pergerakan dimensi ruang. Deng Chao berdiri di sudut ruang yang merupakan sudut pandang mati bagi penglihatan orang lain dan ekspresi hormat muncul di wajahnya ketika riak kekuatan melonjak di sekitarnya. Karena ruang buku ini dilindungi oleh lapisan pelindung dewa yang terlarang, mereka yang berada di luar ruang buku tidak dapat merasakan orang yang berada di dalam ruang buku dengan sangat baik. Wosh! Deng Chao mengulurkan tangannya dan beberapa lotus putih murni muncul di depannya. Lotus putih itu memiliki kelopak, biji, dan daun, dan auranya tidak biasa. Lotus langit air hijau. Deng Chao menunjukkan ekspresi gembira ketika dia dengan cepat memasukkan lotus putih tersebut ke dalam cincin artefak ruangnya. Ia lalu dengan cepat berjalan keluar dari ruang buku yang gelap tersebut. Meskipun dia keluar sedikit lebih lambat dari yang lainnya, hal itu tidak menimbulkan kecurigaan karena statusnya di antara orang-orang ini relatif rendah. Ayo kita pergi. Para pesilat jenius dan elit dari Istana Penyangga Langit melanjutkan perjalanan mereka. Weng, pemimpinnya adalah Xuanyuan Wen dan sepotong batu giok di dadanya merasakan sesuatu. Setelah pesilat elit dari Istana Penyangga Langit meninggalkan ruang buku yang gelap, ruangan itu tertutup dan kekuatan lapisan pelindung dewa yang terlarang dengan cepat menutupinya. Akhirnya, seorang pria pendiam yang mengenakan kaos pun muncul. Meskipun aku tahu cara membuka tempat ini, aku tidak bisa membukanya sendirian. Pria berkaos itu menarik kembali tangannya dan meletakkannya di punggungnya. Tiga inti kekuatan dari kelompok Istana Penyangga Langit, Suge, Xuanyuan Wen, dan wanita berjubah oranye hanya bisa membuka ruang buku ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Khususnya Suge yang tahu metode sebenarnya untuk membukanya. Pada saat ini, perbedaan kekuatan antara kelompok dan individu dapat dirasakan. Namun, pria berkaos itu tidak menyesal atau sedih. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke arah menara kristal ungu di kedalaman Istana Xieyang. Menara kristal ungu itu berdiri tegak ke langit dan merupakan bangunan tertinggi dan termegah di dalam istana dan terletak di pusatnya. Namun, tekanan yang memancar dari menara itu sangat mengerikan dan menutupi semua bangunan di istana. Bahkan Raja Alam Dewa Kekosongan pun akan muntah darah jika mereka melawan kekuatannya. Ceng! Dengan cepat, pria berkaos itu mulai menuju ke arah yang berbeda dari arah yang dituju kelompok Istana Penyangga Langit. Ada banyak kekayaan di Istana Xieyang yang ditemukan oleh para pesilat jenius dari kelompok lainnya. Selain itu, para pesilat jenius dan elit yang telah memasuki Istana Xieyang hanya sebagian kecil dari jumlah total pesilat yang ada di dimensi ilusi ilahi. Masih banyak pesilat di area lain di dalam dimensi ilusi ilahi. Di dalam gedung penempaan bersegi 6. Zhao Yufei, duo setan berambut ungu itu sangat rakus dan menjijikkan. Mereka telah menyerang keluarga Duanmu dan kau masih tertipu olehnya. Pria berjubah hitam berkata dengan marah, alis semua orang berkerut. Dalam bentrokan beberapa saat yang lalu, orang jelas bisa melihat bahwa Zhao Feng, yang berambut ungu tersebut telah menyerang Zhao Yufei dengan niat membunuh. Itu bukan kakak Feng, yang kalian lihat saat ini adalah duo setan palsu. Suara Zhao Yufei menjadi dingin. Kurangnya kepercayaan keluarga Duanmu kepadanya membuatnya sedih. Namun kenyataannya memang ada di sana. Belum lama ini, satu orang dari keluarga Duanmu terbunuh dan dua lainnya terluka parah oleh duo setan berambut ungu tersebut. Zhao Yufei mengatakan bahwa mereka adalah duo setan palsu, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jika orang-orang dari keluarga Duanmu saja tidak mempercayainya, lalu mengapa kelompok lain akan bisa mempercayainya juga? Hehehe, dengan kekuatan gabungan kita, dunia akan menjadi milik kita. Kedua sosok berambut ungu itu melesat di seluruh gedung penempaan dan terus-menerus tertawa jahat. Orang terkuat adalah pesilat suci pedang kecil berkumis putih,
tapi dia sepenuhnya tertarik oleh pedang perunggu usang yang berkarat. Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan kawan-kawan tidak takut melawan duo setan tersebut, tetapi mereka berdua segera pergi setelah menyerang sekali dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada pertahanan fisik ataupun keterampilan mereka melarikan diri. Istana Penyangga Langit ada di sini. Seruan terdengar dari luar gedung penempaan. Mendengar itu, kelompok kekaisaran, keluarga Duanmu, keluarga Cao, dan yang lainnya terlihat setengah gembira dan juga setengah khawatir. Mereka gembira Istana Penyangga Langit ada di sini karena percaya bahwa mereka dapat dengan mudah berurusan dengan duo setan tersebut. Namun mereka juga khawatir karena Istana Penyangga Langit mungkin akan mengambil semua sumber daya dan harta karun di dalam gedung penempaan untuk diri mereka sendiri. Wosh, wosh, wosh. Lebih dari 20 sosok dengan cepat mendekati gedung penempaan. Kelompok dari Istana Penyangga Langit memiliki 5 atau 6 Raja Alam Dewa Kekosongan. 3 di antaranya telah menerobos setelah memasuki dimensi ilusi ilahi atau Istana Sieyang. Senjata Dewa Kuno, kekuatan keinginan kekaisaran dari seorang kaisar alam dewa kekosongan langsung memenuhi area tersebut ketika Xuan Yuan Wen berjalan melewati pintu. Kaisar alam dewa kekosongan, pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan para raja tertegun saat mereka merasakan jiwa mereka menjadi tertekan. Selain pesilat suci pedang kecil, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Xuan Yuan Wen. Wosh! Hanya dalam satu langkah, Xuan Yuan Wen memasuki kedalaman tungku yang seperti kawah itu dan posisinya tidak terlalu jauh dari pesilat suci pedang kecil. Pesilat suci pedang kecil hanya sebanding atau sedikit lebih kuat dari Xuan Yuan Wen dalam hal energi batin dan kekuatan keinginannya. Namun dalam hal usia, level pelatihan dan kekuatan keseluruhan, Xuan Yuan Wen dengan mudah menekan pesilat suci pedang kecil. Jiang, mungkin karena kekuatan keinginan di level kaisar, pedang perunggu usang yang berkarat di depan tungku melepaskan sinar cahaya pedang yang cemerlang dan kekuatan keinginan pedang yang dingin langsung memenuhi gedung penempaan dan menyebabkan seluruh tungku menjadi kacau. Wah, wah, gedebuk. Kekuatan senjata Dewa Kuno melukai banyak pesilat jenius dan membuat beberapa orang langsung muntah darah dan pingsan. Kring, suara benturan logam terdengar saat dua aura yang tidak lebih lemah dari pedang perunggu usang yang berkarat muncul di udara. Golok melengkung berwarna merah seperti matahari senja dan kapak hitam berlekuk terbangun dari tumpukan senjata usang di sebelah tungku. Aura kedua senjata itu lebih lengkap dan lebih dekat dengan senjata Dewa Kuno. Senjata Dewa di bawah standar. Mata Zuge berbinar-binar. Senjata Dewa di bawah standar. Jantung semua pesilat jenius pun bergetar. Bahkan jika senjata itu telah rusak, senjata Dewa Kuno terlalu kuat untuk mereka karena senjata itu adalah barang legendaris. Namun, senjata Dewa di bawah standar lebih baik untuk para pesilat jenius dan elit yang ada di sini karena kesulitan untuk mendapatkannya akan jauh lebih rendah. Harapan muncul di mata ketiga pangeran dari kekaisaran. Dalam penguasa dinasti, senjata Dewa di bawah standar adalah kekuatan di level terlarang yang dapat mengguncang dan mengubah situasi keluarga kekaisaran dan seluruh dunia persilatan. Pada saat ini, dua senjata Dewa di bawah standar muncul di depan tungku. Satunya adalah golok yang melengkung, meskipun goloknya sedikit bengkok, namun golok itu tidak terlalu rusak. Yang satunya lagi adalah kapak yang berlekuk dan memiliki beberapa lubang. Siapa yang tahu pertarungan seperti apa yang telah dilalui kedua senjata dewa di bawah standar ini? Weng, Jiang, 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 tiga senjata tak tertandingi yaitu pedang perunggu usang yang berkarat, golok melengkung, dan kapak berlekuk, semuanya melepaskan kekuatan kuat yang menyapu seluruh area. Pada saat ini, pemandangan yang mengerikan muncul di gedung penempaan. Kekuatan ketiga senjata itu memasuki jiwa dan memiliki kemampuan untuk mengganggu realitas dan dimensi ruang itu sendiri. Gambar buram yang dipanggil oleh senjata Dewa Kuno dan senjata Dewa di bawah standar seperti gambar dari sebuah dunia kecil. Teng, 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 bahkan beberapa raja terdorong mundur oleh kekuatan tersebut. Siapapun yang bukan raja, mundur. Suge adalah yang pertama memberi perintah. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan, mundur dari gedung penempaan sekarang. Kelompok kekaisaran Gan yang agung juga memberikan perintah. Pada saat ini, tiga senjata yang tak tertandingi terbangun dan aura biasa yang dipancarkannya bisa dengan mudah membunuh semua makhluk hidup di bawah level raja. Hanya Raja Alam Dewa Kekosongan yang mampu menghadapi kekuatannya. Di antara orang luar, Istana Penyangga Langit dan Kekaisaran memiliki mayoritas pesilat di tahapan Alam Dewa Kekosongan. Istana Penyangga Langit memiliki 6 pesilat di tahapan Alam Dewa Kekosongan, termasuk seorang pesilat di level Kaisar. Sedangkan Kekaisaran Gan yang Agung memiliki 3 pangeran, Luo Zun,
tetua keriput dan seorang raja yang baru dengan total 6 pesilat di tahapan alam dewa kekosongan juga. Kedua belah pihak memiliki keuntungan terbesar dalam memperebutkan senjata tak tertandingi tersebut. Kemana perginya duo setan berambut ungu? Para pesilat jenius dari Kekaisaran, keluarga Duanmu, Istana Bangsawan Agung Yuan, dan yang lainnya secara naluriah melihat sekelilingnya. Mereka harus menjaga kewaspadaan terhadap duo setan berambut ungu karena mereka akan selalu menyerang pada saat-saat kritis. Sebenarnya, setelah Istana Penyangga Langit muncul, duo setan berambut ungu tidak pernah muncul kembali. Asteris 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 asteris. Pada saat yang sama, di sebuah pohon besar di halaman dekat gedung penempaan, dua sosok berambut ungu melesat. Tuan Naga Ular Hitam Kehancuran, apakah Anda yakin bahwa Zhao Feng akan berpartisipasi dalam pertarungan di dalam gedung penempaan? Hehehe, jika itu masalahnya, manusia itu akan memiliki konflik internal yang kuat. Kedua sosok berambut ungu itu berbicara dengan licik. Huff, si Zhao Feng sudah berpartisipasi di dalamnya. Suara dingin yang tampaknya berkuasa terdengar di telinga kedua orang tersebut. Sudah berpartisipasi. Mendengar perkataannya, kedua sosok berambut ungu itu kebingungan. Mereka belum melihat tanda-tanda duo setan berambut ungu yang sebenarnya. Kedua sosok berambut ungu tidak berani memasuki gedung penempaan karena mereka sedang menunggu duo setan yang sebenarnya. Pada saat tertentu, gelombang kekuatan keinginan di level raja muncul dari pemuda berjubah besi perak yang sedang duduk di luar gedung penempaan. Aura jiwanya tampaknya menjadi lengkap dan gangguan itu menarik perhatian pesilat lain di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di dekatnya. Raja Alam Dewa Kekosongan, adik seperguruan Deng Chao menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Beberapa pesilat jenius dan elit dari Istana Penyangga Langit terlihat bengong dan pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan dari kelompok lainnya menunjukkan tatapan iri. Orang yang baru saja menerobos adalah mata-mata yang berjubah besi perak dari Istana Penyangga Langit, Deng Chao. Terima kasih, Tuan. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa menembus ke tahapan Alam Dewa Kekosongan secepat ini. Rasa terima kasih dan hormat muncul di mata Deng Chao. Tidak ada yang menyadari bahwa Deng Chao telah memakan kelopak dan biji dari dua lotus langit air hijau belum lama ini. Jika beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan memiliki dua lotus langit air hijau, mereka akan memiliki peluang 40-50% untuk berhasil menjadi raja. Jika ada kekuatan keinginan di level kaisar yang membantu mereka, maka peluang keberhasilan akan menjadi lebih tinggi lagi. Deng Chao memiliki keduanya. Dia berasal dari aliran super dengan kekuatan 4 bintang. Istana Penyangga Langit mampu menjadi anggota kelompok elit berarti bahwa bakatnya sebanding dengan murid inti dari beberapa kelompok kekuatan 3 bintang. Selamat, adik seperguruan Deng Chao. Kau telah menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Para jenius dan elit lain dari Istana Penyangga Langit memiliki emosi yang campur aduk ketika mereka memaksakan senyumannya dan datang untuk memberi selamat kepadanya. Meskipun yang terlemah dari para pesilat elit kelompok mereka sudah berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan, tidak ada yang akan menyangka bahwa adik seperguruan Deng Chao, yang paling lemah dari yang terlemah, yang paling tidak berpengalaman, dan memiliki status terendah, akan mampu menerobos di momen kritis ini. Hahaha, ini adalah kesempatan besar. Sekarang aku seorang raja, kita harus maju ke depan. Deng Chao tertawa panjang saat dia dengan cepat memperkuat dasar kekuatannya dan bergerak maju. Adik seperguruan Deng Chao, para pesilat jenius dan elit lain dari Istana Penyangga Langit terkejut ketika menyaksikan Deng Chao yang berjubah besi perak masuk ke dalam gedung penempaan. Adik seperguruan Deng Chao, kau baru saja menerobos dan masih perlu memperkuat dasar kekuatanmu. Tidak ada yang akan mengira bahwa Deng Chao akan menjadi sangat tidak sabar untuk memasuki gedung penempaan. Saat ini, hanya Raja Alam Dewa Kekosongan yang bisa bertahan di dalam gedung penempaan. 3 senjata tak tertandingi, pedang perunggu usang yang berkarat, golok melengkung, dan kapak berlekuk, ketiganya melepaskan aura mengerikan yang bisa membuat pemandangan berhantu. Cahaya pedang hijau berdesir dari pedang perunggu usang yang berkarat dan mengeluarkan aura abadi dan senyap. Setiap kali pedang tersebut bersenandung, dimensi ruang seolah berputar-putar. Meskipun gambar-gambar di udara diciptakan oleh sisa kekuatan keinginan dari 3 senjata yang tak tertandingi, bahkan Xuan Yuan Wen pun tidak berani bentrok langsung dengan kekuatan tersebut. Aura dan pemandangan yang mengerikan. Deng Chao merasa nafasnya menjadi tertekan setelah memasuki gedung penempaan. Dia menemukan tempat yang aman dan mengawasi dengan tenang dan waspada. Dia berada di tempat yang relatif jauh di mana dia akan bisa membantu yang lainnya. Para raja dari kelompok Istana Penyangga Langit memahami dan menerima apa yang dilakukan oleh adik seperguruan mereka, Deng Chao.
Lagi pula, dia baru saja menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan. Selain senjata dewa kuno, ada juga dua senjata dewa di bawah standar. Mari kita lihat ada apa lagi di kedalaman gedung penempaan, sebuah suara terdengar di benak Deng Chao. Dimengerti, Tuan. Deng Chao menjawab dengan penuh hormat ketika memeriksa bagian dalam gedung penempaan. Pada saat ini, sebuah cahaya ungu samar berkilau di matanya. Deng Chao merasa bahwa penglihatannya menjadi lebih baik 10 kali lebih lipat dan dia samar-samar bisa melihat senjata yang terbuat dari logam hitam. Senjata itu tergeletak di seberang tungku panas yang menarik perhatian. Ada beberapa aura yang tergeletak di dudukan senjata yang usang yang memiliki beberapa benda yang tidak terlihat terlalu mencolok. Pelindung lengan, perisai, 3 anak panah, dan sekop. Zhao Feng menunjukkan tatapan aneh. Barang-barang di dudukan senjata tersebut relatif lengkap, tetapi tampaknya sangat biasa. Karena dia menggunakan panca indera Deng Chao, Zhao Feng tidak perlu menggunakan teknik mata langitnya yang membutuhkan banyak energi. Dia bisa memata-matai istana penyangga langit serta melihat apa yang terjadi di dalam gedung penempaan kapan saja dia inginkan. Sebagai kelompok dengan kekuatan 4 bintang, kekuatan istana penyangga langit berada di antara kelompok dan aliran di peringkat teratas, terutama setelah Xuan Yuanwen menjadi seorang kaisar. Bisa dikatakan bahwa setiap aksi dan gerakan yang dilakukan Istana Penyangga Langit akan mempengaruhi seluruh keseimbangan di Istana Xieyang. Hal itu bisa terlihat saat duo setan berambut ungu palsu melarikan diri sebelum kelompok Istana Penyangga Langit tiba. Bahkan Zhao Feng pun waspada terhadap Istana Penyangga Langit. Itu sebabnya ia menempatkan mata-mata di dalam kelompok Istana Penyangga Langit. Deng Chao adalah orang terakhir yang memasuki ruang buku gelap dan teknik mata langit. Zhao Feng menggunakan kesempatan itu untuk menempelkan segel hati kegelapan padanya. Saat itu Deng Chao hanya berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan, jadi dia tidak punya kesempatan sama sekali melawan serangan mata langit Zhao Feng. Segel hati kegelapan Zhao Feng bahkan lebih baik dari sebelumnya. Di masa lalu, segel hati kegelapan akan membatasi potensi targetnya ketika sedang digunakan. Namun setelah pengejaran kematian dan mengulang kembali level pelatihannya, Zhao Feng mulai menyempurnakan teknik segel hati kegelapannya. Pembatasan potensi targetnya tidak sekuat sebelumnya. Zhao Feng bahkan membantu Deng Chao menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan sehingga menghasilkan situasi seperti saat ini. Pada saat ini, Zhao Feng bisa berbagi penglihatan dengan Deng Chao dalam gedung penempaan. Dengan menggunakan segel hati kegelapan versinya yang sudah disempurnakan, Zhao Feng bahkan bisa mengirim beberapa kekuatan garis keturunannya dan menggunakan sebagian dari kemampuan mata spiritual dewanya. Tentu saja, transfer energi ini berarti bahwa beberapa kemampuan mata spiritual dewa akan hilang selama prosesnya. Namun itu sudah cukup untuk menangani sebagian besar situasinya. Zhao Feng bisa ikut campur dalam pertarungan secara langsung meskipun tidak berada di gedung penempaan. Zhao Feng, kapan kita akan beraksi? Nan Gongsheng menjadi sedikit tidak sabar. Dia telah mempelajari teknik kejahatan suci selama beberapa waktu dan sekarang bisa menggunakan kekuatan kristal Dewa Iblis jauh lebih baik dari sebelumnya. Level pelatihannya saat ini telah berada pada tahap akhir dari alam Dewa Kekosongan, tetapi Yuan sejatinya lebih kuat daripada yang lainnya di level pelatihan yang sama karena kristal Dewa Iblis telah menyatu dengan Yuan sejatinya. Hampir tiba waktunya, Zhao Feng menutup matanya dan melihat melalui mata Deng Chao. Gudang bawah tanah tempat mereka berada tidak jauh dari gedung penempaan. Meo-meo, kucing kecil tiba-tiba melemparkan beberapa koin perunggu tuannya dan membuat suara dentingan koin terdengar. Baik, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meo, dengan sebuah kilatan perak dan abu-abu, kucing kecil menghilang dari ruang bawah tanah. Asteris 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 asteris. Di pohon besar di dekat gedung penempaan. Kenapa si duo setan berambut ungu belum beraksi? Dua sosok berambut ungu tersebut mulai tidak sabar. Mereka telah berhasil menyinggung semua orang dengan menyamar sebagai duo setan berambut ungu. Jadi, jika duo setan berambut ungu yang asli muncul, kekacauan akan terjadi di antara para manusia tersebut. Namun, duo setan berambut ungu yang asli belum juga muncul bahkan setelah waktu yang cukup lama. Duo setan berambut ungu yang asli telah berhasil melenyapkan tanda kehancuranku, tapi ada seseorang yang dikendalikan duo setan berambut ungu yang berada dalam jangkauan panca inderaku. Suara dingin naga ular hitam kehancuran terdengar. Apa? Kedua berandalan itu berhasil melenyapkan tanda kehancuran mereka. Ekspresi dua sosok berambut ungu tersebut berubah drastis dan mereka mulai berpikir dengan rasa syok di hatinya. Jika duo setan berambut ungu memiliki cara untuk melenyapkan tanda kehancuran, maka dapatkah kita juga melakukannya? Ada jalan keluar dan jika perlu,
mereka bahkan akan mau bekerja sama dengan duo setan berambut ungu yang asli. Huff, tanda kehancuran pada kalian berdua telah diperkuat. Bahkan seorang pesilat setengah dewa pun akan kesulitan untuk menghancurkannya. Kata-kata naga ular hitam kehancuran langsung menghancurkan pemikiran mereka dan hati mereka menjadi dingin. Sepertinya mereka tidak punya jalan keluar lagi. Kalian berdua memiliki kekuatan garis keturunan naga sejati, jadi aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk jika berhasil menyelesaikan rencananya. Menjadi budak dari ras naga kehancuran dan membuat dunia berguncang adalah kemuliaan bagi banyak ras kecil dan lemah yang tak terhitung jumlahnya. Naga ular hitam kehancuran tersenyum. Kedua berandalan itu sangat sabar. Apakah kita harus memasuki gedung penempaan dengan identitas baru? Pemuda berambut ungu yang tampak seperti Zhao Feng memberikan saran. Itu benar. Melalui panca indera, Deng Chao, ini, aku menemukan senjata dewa yang sangat berguna dan lengkap yaitu dunia dimensi ruang kabut. Naga ular hitam kehancuran berkata dengan nada yang dalam. Senjata dewa di bawah standar, dunia dimensi ruang kabut. Hati kedua sosok berambut ungu itu bergetar ketika mendengarnya. Mereka telah mendengar tentang benda legendaris yang dikenal sebagai senjata dewa di bawah standar. Dunia dimensi ruang kabut adalah senjata tipe pendukung, dan yang penting adalah senjata ini tidak membutuhkan persyaratan tinggi untuk penggunanya. Kau bisa menggunakannya asalkan bisa mendapatkannya. Naga ular hitam berhenti sejenak. Naga ilusi, cepat. Ekspresi pemuda berambut ungu lainnya menjadi serius. Wosh! Pemuda yang tampak seperti Nan Gongsheng melambaikan tangannya. Sua, dengan cepat, si duo setan berambut ungu palsu berubah menjadi dua pria yang bukan manusia. Salah satunya adalah pria jangkung dengan sisik biru, si Raja Ular Biru, Wei Jing. Pria bukan manusia satunya lagi memiliki sepasang tanduk dan mata hijau manik-manik dan kulitnya berwarna hijau tua. Berubah. Dalam sekejap mata, Wei Jing dan si mata manik-manik hijau berubah menjadi pemuda berjubah biru dan wanita bergaun hijau. Aura wanita bergaun hijau terasa sangat menyenangkan dan elegan, dan mereka berdua berada di tahapan alam dewa kekosongan. Hehe, seperti yang diharapkan dari pesilat jenius peringkat ke-10 pada peringkat pesilat jenius kekaisaran, kekuatan garis keturunan naga ilusi 1000 perubahanmu sangat hebat, pemuda berjubah biru mengangguk puas. Si mata manik-manik hijau memiliki kekuatan garis keturunan naga ilusi 1000 perubahan yang bisa meniru dan berubah sesuai dengan lingkungannya. Ia bisa-bisa meniru apapun yang dilihatnya, termasuk benda hidup dan benda mati, seperti batu, rumput, dan bahkan mayat serangga. Tentu saja, tiruan itu hanya sebuah gambar. Mereka tidak benar-benar menjadi benda itu dan mendapatkan kemampuannya. Namun, ini adalah teknik kekuatan garis keturunan yang bahkan bisa bersembunyi dari pelacakan indera ilahi. Karena Raja Ular Biru selalu bersama dengan si mata manik-manik hijau, kekuatan garis keturunannya juga menyelimuti dirinya. Ayo kita pergi. Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau dengan cepat terbang ke gedung penempaan. Kedua pesilat ahli itu sepertinya tidak dikenal. Beberapa pesilat ahli yang beristirahat di luar gedung penempaan menunjukkan ekspresi aneh, tetapi terlalu banyak kelompok yang telah memasuki dimensi ilusi ilahi. Bukanlah hal yang aneh melihat para raja yang datang dari tempat lain di wilayah penguasa dinasti karena wilayah kekuasaannya begitu besar. Dengan penyamaran itu, Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau berjalan langsung ke dalam gedung penempaan. Penambahan kedua raja, manusia, ini tidak menarik perhatian para raja lain di gedung penempaan. Ceng, ceng, raja berjubah biru dan wanita bergaun hijau berkeliling mengitari tiga senjata tak tertandingi di udara dan mencoba melewatinya. Namun, di jalur ini, keduanya harus menghadapi panas tungku yang ekstrim. Raja yang biasa akan langsung terpanggang jika mendekati tungku. Apakah dua orang itu cari mati? Beberapa raja yang ada di sana menunjukkan ekspresi mengejek atau simpatik, sementara raja lainnya tetap menaruh pandangan mereka pada senjata dan material yang tersebar di tanah. Salah satu dari biji besi atau senjata ini sangat berharga. Kelompok dan aliran 3 atau 4 bintang dapat menggunakannya dengan baik. Aku melihat dudukan senjata. Duo Raja Ular Biru menahan panas yang ekstrim dan melihat ke sisi lain tungku. Weng, kabut biru sedingin es mengelilingi keduanya dan membantu mereka menahan panasnya tungku. Kekuatan garis keturunan aneh macam apa itu? Bahkan perlawanan pesilat di level kaisar hanya bisa mencapai level itu. Suan Yuanwen dan Zuge dari Istana Penyangga Langit menoleh. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah kabut biru es memungkinkan keduanya untuk melayang di atas tanah. Itu memang tidak bisa disebut sebagai terbang, tetapi semua orang tahu bahwa Istana Xie yang sangat susah untuk melakukan terbang.
Raja yang biasa hanya bisa terbang untuk sesaat. Itu artinya keduanya tidak perlu menghadapi panas yang terlalu tinggi karena setidaknya setengah dari panasnya berasal dari tanah. Lihatlah dengan seksama, pelindung lengan pada dudukan senjata adalah senjata dewa di bawah standar, dunia dimensi ruang kabut. Anak panahnya adalah panah pembunuh dewa, dan perisai itu adalah perisai kolam emas. Suara naga ular hitam kehancuran yang tampaknya menguasai dunia muncul di benak duo Raja Ular Biru. Tindakan duo Raja Ular Biru menarik perhatian semua raja lainnya. Duo itu telah berada di sekitar 3 senjata yang tak tertandingi dan panas ekstrim di sekitar bagian tungku itu cukup untuk membakar para raja biasa hingga menjadi abu. Mungkin Suan Yuanwen dan pesilat suci pedang kecil memiliki kemampuan untuk menahan panas di sana, tetapi mereka sepenuhnya telah tertarik pada 3 senjata tak tertandingi tersebut. Su Ge-yun, wanita berjubah oranye, pangeran ke-9, dan beberapa pesilat lainnya berusaha mendapatkan golok melengkung, sementara kapak berlekuk menjadi sasaran kelompok kekaisaran, Paviliun Pedang Langit, keluarga Duanmu, dan beberapa kelompok lainnya. Beberapa raja yang lebih lemah mengarahkan target mereka ke barang-barang dengan level yang lebih rendah dan mencoba untuk mendapatkan beberapa potongan senjata dan material lain yang tersebar di dalam gedung. Aku merasakan kekuatan garis keturunan dan gelombang Yuan sejati yang cukup akrab dari pemuda berjubah biru. Mata Zhao Yufei mengerling ketika menatap pemuda berjubah biru dengan seksama. Namun karena Raja Ular Biru kini telah berubah menjadi manusia oleh kemampuan kekuatan garis keturunan naga ilusi 1000 perubahan, aura kekuatan garis keturunan dan aura teknik pelatihannya pun menjadi berbeda. Kekuatan keduanya berada persis di bawah saudara seperguruan Suan Yuan. Mereka mungkin memiliki sesuatu yang istimewa dalam pikirannya, kata Su Ge-yun. Su Ge-yun menyerah untuk mencoba mengambil golok melengkung dan mendekati duo Raja Ular Biru saat api misterius bersinar di sekelilingnya. Ia secara naluriah merasa bahwa keduanya mencurigakan atau memiliki semacam rahasia. Su Ge-yun itu sepertinya curiga pada kita. Dia memang layak menjadi otak dari Istana Penyangga Langit, si mata manik-manik hijau mengirimkan pesan secara pribadi kepada Wei Jing. Memang sedikit merepotkan, tapi hanya dia sendiri saja tidak cukup untuk mengancam kita. Raja Ular Biru terlihat tanpa emosi. Satu-satunya orang yang benar-benar harus ia waspadai di dalam gedung penempaan ini adalah Suan Yuanwen dan pesilat suci pedang kecil. Setelah itu Zhao Yufei dari keluarga Duanmu. Yufei, dengan kekuatanmu, kau mungkin bisa mendapatkan senjata dewa di bawah standar untuk keluarga Duanmu, usul tetua berjubah hijau. Meskipun keluarga Duanmu memiliki 3 raja, satu-satunya orang yang benar-benar berguna adalah Zhao Yufei. Tetua berjubah hijau mempelajari elemen kayu dan bisa dilawan oleh api di dalam tungku. Sementara raja yang lain baru saja naik level dan masih terlalu lemah. Meo, sebelum Zhao Yufei bisa merespons, seberkas cahaya abu-abu perak muncul dari belakang dan mendarat di bahunya. Kucing kecil, Zhao Yufei sangat gembira saat melihat kucing kecil abu-abu perak yang tiba-tiba muncul di bahunya. Kucing kecil tidak pernah jauh dari Zhao Feng. Karena kucing ini muncul di sini, itu berarti Zhao Feng berada tidak jauh dari tempat ini. Beberapa raja di dekatnya menunjukkan ekspresi aneh ketika mereka menoleh. Meo, kucing kecil melambaikan cakarnya. Maksudmu, Zhao Yufei tahu apa kata kucing kecil dan langsung berpaling ke arah duo Raja Ular Biru. Lapisan cahaya ungu kemudian mulai bersinar di sekitar tubuhnya saat dia membawa kucing kecil dan mengejar duo Raja Ular Biru. Yufei, ekspresi tetua berjubah hijau berubah. Daerah di mana Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau berada sangat panas. Bahkan Kaisar pun akan waspada terhadap panasnya. Wosh! Di saat yang sama, api di sekitar Su Ge-yun memungkinkannya melayang di udara, tidak menyentuh tanah. Kita hampir sampai. Senjata dewa di bawah standar. Dunia dimensi ruang kabut, anak panah pembunuh dewa, perisai kolam emas. Detak jantung Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau meningkat saat tatapan mereka tertuju pada pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut. Pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut dapat langsung digunakan asalkan mereka bisa mendapatkannya. Pelindung lengan itu dapat meningkatkan kekuatan mereka secara drastis dalam sekejap mata. Sedangkan anak panah pembunuh dewa, perisai kolam emas dan sekop tidak banyak berguna bagi keduanya. Namun, dudukan senjata yang usang itu terletak di sisi lain kawah dan panasnya semakin kuat seiring semakin jauh mereka berjalan. Panasnya secara drastis bahkan bisa mengancam Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Kabut biru es di sekitar dua Raja Ular Biru mulai mendidih saat aura dingin mulai memanas. Panas sekali, keduanya harus menghadapi panas yang mengerikan.
Raja Ular Biru sedikit lebih baik karena dia memiliki kekuatan garis keturunan Kaisar Ular Es yang berada di peringkat 10 besar di antara kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao sehingga kekuatan tubuhnya dekat dengan ras naga sejati. Bakat bawaan alami dari naga ular hitam kehancuran di luar istana bahkan lebih kuat daripada naga sejati yang biasa. Namun, naga ilusi 1000 perubahan juga merupakan kekuatan garis keturunan naga dan karena si mata manik-manik hijau menghususkan diri dalam ilusi, jadi tubuhnya relatif lebih lemah. Lei Jing, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Keringat membasahi wajah si mata manik-manik hijau ketika dia mencoba mempertahankan ilusinya. Meskipun begitu, mereka berdua mampu menahan panas jauh lebih baik daripada Zhuge Yun yang juga mendekat. Tubuh kedua manusia itu begitu kuat sehingga mereka tidak tampak seperti manusia lagi. Mata Zhuge Yun menjadi tajam. Dia tidak bisa terlalu dekat karena tubuh dan ketahanannya terhadap api tidak sekuat kekuatan gabungan dari Raja Ular Biru dan Naga Ilusi 1000 perubahan. Zhao Yufei, kita harus bekerja sama. Barang-barang di dudukan senjata itu jelas tidak biasa. Zhuge Yun mengirim pesan secara pribadi dan bersiap untuk mengepung dan menyerang Raja Ular Biru dan Naga Ilusi 1000 perubahan. Baiklah, Zhao Yufei setuju dan menjaga jarak tertentu. Alisnya berkerut karena hawa panasnya. Pertahankan ilusinya, Raja Ular Biru tiba-tiba maju beberapa meter dan harus menghadapi panas yang bahkan seorang kaisar biasa pun tidak akan bisa menahannya. Pada saat ini, sisik biru muncul di bawah kabut biru es dan mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan milik kekuatan garis keturunan Kaisar Ular Es. Jika bukan karena si mata manik-manik hijau menutupi dirinya, kekuatan garis keturunan Raja Ular Biru akan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dalam sekejap mata, kekuatan pertempuran Raja Ular Biru sudah cukup untuk menantang pesilat di level Kaisar. Dengan mengandalkan tubuh, kekuatan garis keturunan, dan daya tahannya terhadap panas, dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari Kaisar biasa. Kemarilah, Raja Ular Biru mengulurkan tangannya dan bagian tubuh seperti tentakel naga biru es pun melesat keluar. Berubah. Si mata manik-manik hijau dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengubah tentakel naga Wei Jing menjadi rantai merah tua keemasan. Tunggu dulu, mata Zhuge Yun berkilat. Rantai merah keemasan itu melepaskan gelombang dingin yang samar. Ding, tentakel naga kristal berwarna biru es yang keluar dari Raja Ular Biru mendarat di pelindung lengan yang berada di dudukan senjata. Senjata dewa di bawah standar, dunia dimensi ruang kabut. Detak jantung Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau meningkat. Mungkin karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk meraihnya sebelum dipanggang oleh panasnya tungku. Namun, tepat pada saat ini, suatu hal yang tak terduga pun terjadi. Mel, dengan kilatan berwarna perak dan abu-abu, seekor kucing kecil mendarat di tentakel naga kristal berwarna biru es yang memanjang dari tubuh Raja Ular Biru. Tentu saja, di mata semua orang yang menonton, itu adalah rantai merah keemasan, bukan tentakel naga. Kucing kecil, ekspresi Zhao Yufei berubah drastis saat dia berseru. Tentakel kristal berwarna biru es lebih dekat dengan panas dari tungku daripada tubuh Raja Ular Biru itu sendiri. Bahkan Zhao Yufei pun tidak akan berani melangkah ke jarak sedekat itu. Uap dan udara panas mulai naik begitu kucing kecil mendarat di tentakel naga kristal biru es. Dalam keadaan normal, dingin yang ekstrim dari tentakel naga kristal berwarna biru es akan membentuk lapisan beku di permukaannya dan bisa mengubah kucing kecil menjadi kucing es. Namun pada saat ini, hawa panas di sekitarnya jauh melampaui hawa dingin dari tentakel naga tersebut. Itu artinya kucing kecil memiliki lapisan perlindungan. Meo-meo, rantai emas gelap di leher si kucing kecil berubah menjadi cambuk ular naga emas gelap yang gesit dan melesat ke sisi lain dudukan senjata. Tolong jangan lakukan apapun. Jantung Raja Ular Biru sepertinya telah naik ke tenggorokannya saat dia tercekat dan berdoa. Jika kucing kecil menghentikan mereka, maka rencana sempurna Raja Ular Biru akan gagal. Itu artinya ia akan ditakdirkan untuk kehilangan pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut. Begitu dia gagal, dia harus kembali keluar untuk beristirahat karena tidak bisa lagi menahan panasnya. Kucing kecil, tolong, jangan lakukan apa-apa. Si mata manik-manik hijau juga mulai berkeringat. Tetapi untungnya, kucing kecil itu tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka setelah mendarat di tentakel naga tersebut dan juga tidak menargetkan pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut. Mel, cambuk ular naga emas si kucing kecil mendarat dengan sempurna di salah satu benda. Si mata manik-manik hijau dan Zhuge Yun yang sedang mendekat terkejut. Barang yang dibungkus oleh cambuk si kucing kecil adalah sekop yang aneh. Aura sekop ini hampir tak terasa dan sama sekali tidak memiliki aura senjata dewa di bawah standar.
Berhasil. Raja Ular Biru sangat gembira ketika dia menarik kembali tentakel naganya dengan pengawal di belakangnya. Meo meo. Detik berikutnya, kucing kecil pencuri juga berhasil mendapatkan sekopnya. Raja Ular Biru terdiam dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kucing itu menggunakan rantai pemuda berjubah biru sebagai tempat untuk berlindung dari panas sehingga bisa mengambil sebuah benda. Ekspresi Suge Yun sangat campur aduk. Dia pun hanya bisa diam-diam mengagumi kucing itu karena bisa menggunakan kekuatan orang lain. Tanpa tumpuan dari Raja Ular Biru, bahkan seorang kaisar tidak akan bisa mundur tanpa cedera setelah mendekati panasnya tungku. Sial, aku dimanfaatkan oleh kucing itu. Wajah Raja Ular Biru berkedut saat mengerti apa yang telah terjadi. Namun dia tidak bisa menahan panas lebih lama lagi. Meo, dengan kilatan cahaya perak abu-abu, kucing kecil itu lalu menghilang. Mundur, Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau berkumpul bersama. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Zhao Yufei dan Suge Yun. Huff, Raja Ular Biru, naga ilusi 1000 perubahan, kembalilah ke sini. Suge Yun meraung. Jantung dua Raja Ular Biru bergetar ketika ekspresi mereka berubah drastis. Suge Yun telah melihat identitas asli mereka. Hehe, itu memang kalian berdua. Semuanya, hentikan dua pencuri yang bukan manusia ini. Suge Yun terlihat memiliki ekspresi main-main. Sementara itu kemarahan dan ekspresi terkejut terlihat di wajah dua Raja Ular Biru. Suge Yun telah menipu mereka. Jelas terlihat bahwa awalnya dia hanya menebak-nebak identitas mereka. Brengsek, Raja Ular Biru meraung marah ketika melompat di udara dan cakar naga bersisik biru memanggil gelombang hujan es yang menutupi tubuh Suge Yun. Perisai api mesin mistik. Suge Yun mundur ketika dia membentuk formasi dengan tangannya dan menciptakan perisai api yang terbuat dari titik-titik api yang tak terhitung jumlahnya. Weng, Hu, perisai api mesin mistik menggunakan api di sekitar kawah untuk membuatnya semakin kuat, jadi perisai itu 2 kali lebih kuat dari biasanya. Teknik rahasia Suge Yun ini mampu memanfaatkan kekuatan di sekitarnya. Boom, serangan kuat Raja Ular Biru hanya mampu memaksa Suge Yun mundur beberapa langkah dan dia bahkan tidak terluka. Di saat yang sama, sebuah teriakan datang dari sisi lain saat Zhao Yufei bentrok dengan naga ilusi 1000 perubahan. Serang, gambar naga ilusi hijau gelap meraung di punggung naga ilusionis 1000 perubahan. Weng, naga-naga ilusi melepaskan cahaya transparan warna-warni yang bisa meresap ke dalam jiwa. Itu, pikiran Zhao Yufei goyah. Naga ilusi menciptakan ilusi kuat yang memiliki efek yang mirip dengan domain labirin ilusi milik Zhao Feng. Saat ini, panca indera Zhao Yufei terganggu dan menjadi kacau. Yufei, hati-hati, naga ilusi 1000 perubahan berada di peringkat 10 di pesilat jenius kekaisaran, hanya di bawah Xuan Yuan Wen dan Raja Ular Biru. Jantung tetua berjubah hijau seolah meloncat naik ke tenggorokannya. Yufei, hati-hati, naga ilusi 1000 perubahan berada di peringkat 10 di peringkat pesilat jenius kekaisaran, hanya di bawah Xuan Yuan Wen dan Raja Ular Biru. Tetua berjubah hijau langsung memperingatkannya. Si mata manik-manik hijau memiliki kekuatan garis keturunan berbasis ilusi langka yang bisa melepaskan serangan ilusi Dao yang kuat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan garis keturunan dari naga ilusi 1000 perubahan mengandung domain ilusi Dao yang unik untuk dirinya sendiri. Dalam bentrokan tadi, panca indera Zhao Yufei telah terganggu. Serangan itu berisi ilusi yang memutarbalikkan lingkungan dan sekitarnya. Ini, keluarga Zhao. Hati Zhao Yufei bergetar. Orang di depannya tersenyum dan mulai menjadi buram ketika seorang pemuda yang tegas dan pekerja keras muncul. Pemuda itu adalah Zhao Feng muda dalam ingatannya. Perubahan itu bukan hanya lingkungannya saja, Zhao Yufei sendiri telah berubah menjadi seorang gadis muda. Ingatan seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang berlatih tanding di halaman itu sepertinya teringat kembali dalam benaknya. Pak, Zhao Yufei bertukar serangan dengan Zhao Feng muda di seberangnya. Dia mengerang dan mundur beberapa langkah. Dia kalah. Meskipun perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, Zhao Feng muda di seberangnya berada di atas angin. Bukan hanya Zhao Yufei yang melihat ini. Bahkan di mata mereka yang menonton, Zhao Yufei dan naga ilusi 1000 perubahan berubah menjadi Zhao Yufei dan Zhao Feng muda. Bahkan lingkungan sekitarnya pun berubah menjadi halaman keluarga Zhao di kota bulu matahari. Semua perubahan ini disebabkan oleh ilusi Dao yang menggabungkan realitas dan ilusi. Yufei, tetua berjubah hijau dan teman-temannya dari keluarga Duanmu hanya bisa berseru. Arah di mana Zhao Yufei dipaksa mundur adalah arah kawah yang berapi-api. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan bisa selamat jika mereka jatuh langsung ke dalam kawah tungku tersebut. Peng, bam, bam,
Naga ilusi seribu perubahan dan Zhao Yufei bentrok puluhan jurus ketika ilusi memutarbalikkan lingkungan dan mengubah panca indera semua orang. Zhao Yufei didorong kembali ke arah kawah selangkah demi selangkah. Kakak Zhao Feng, mata Zhao Yufei menjadi berkabut dan dia memiliki ekspresi yang campur aduk karena dia sepertinya mengingat kenangan masa lalu. Matilah kau, naga ilusi seribu perubahan tertawa dingin ketika gelombang cahaya warna-warni melonjak dari kepalan tinjunya dan menghantam wajah Zhao Yufei yang menawan. Sayangnya, kau tidak akan mampu melakukannya, cahaya dingin berkilat di mata gadis cantik berbaju ungu itu. Gelombang niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Zhao Yufei. Weng, kulit Zhao Yufei langsung berubah menjadi seperti kristal saat ia memancarkan cahaya ungu yang luar biasa. Kekuatan dari kekuatan garis keturunannya membuat semua pesilat elit di dalam gedung penempaan bergetar. Pada saat ini, baik Raja dan Kaisar sama-sama merasakan teknik dan kekuatan mereka bergetar. Beberapa bahkan merasa kalah. Apa yang sedang terjadi? Yuan sejati di level Kaisar di sekitar tubuh Xuan Yuan Wen mulai bergetar. Bam! Seorang pria yang bukan manusia dalam cahaya hijau gelap terdorong mundur puluhan meter dengan lambaian tangan Zhao Yufei. Darah pun keluar dari mulutnya. Ilusi dalam penglihatan Zhao Yufei pun memudar. Seperti yang diharapkan dari pemilik kekuatan garis keturunan ras spiritual, pria yang bukan manusia itu menyipitkan mata hijau manik-maniknya sambil menyeka darah dari mulutnya. Dia menggunakan kekuatan serangan Yufei untuk bersalto di udara dan bertemu dengan Wei Jing. Sebagai gantinya, Zhao Yufei menggunakan kekuatan bawaan alami dari kekuatan garis keturunan ras spiritualnya dan berhasil melukai naga ilusi seribu perubahan yang berada di peringkat 10 pesilat jenius kekaisaran. Tentu saja, karena naga ilusi seribu perubahan mempelajari ilmu ilusi Dao, kemampuannya untuk bertarung secara langsung jauh lebih lemah daripada Raja Ular Biru yang berada di peringkat ke-9. Mundur, naga ilusi seribu perubahan dan Raja Ular Biru menghilang setelah mereka bertemu kembali. Cepat, blokir pintunya. Itu kemampuan melarikan diri secara diam-diam dari naga ilusi seribu perubahan. Ekspresi Zugeyun sedikit berubah dan sepasang cahaya putih yang tajam keluar dari matanya, tetapi dia hanya bisa melihat gambar yang samar. Hanya kekuatan garis keturunan mata sekuat mata bintang ungu milik Jilan yang bisa melawan teknik siluman naga ilusi seribu perubahan. Sayangnya, keluarga Ji belum memasuki gedung penempaan dan tidak ada orang lain di sini yang memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa yang cukup kuat. Sebenarnya naga ilusi seribu perubahan tidak benar-benar memiliki kemampuan berbasis dimensi ruang. Namun dia bisa menciptakan pemandangan dan aura tertentu. Inilah mengapa mereka bisa berpura-pura menjadi duo setan berambut ungu dan melakukannya dengan sangat baik. Beraninya kalian berpura-pura menjadi duo setan berambut ungu. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kemarahan muncul di wajah Zhao Yufei saat dia menggunakan kemampuan panca indera dari kekuatan garis keturunan ras spiritualnya secara maksimal. Dia menangkap aura samar yang kemudian dikejarnya. Namun, satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengejar mereka adalah Zhao Yufei dan Zugeyun. Raja-raja lain bahkan tidak bisa melihat kemana perginya naga ilusi seribu perubahan. Xuan Yuan Wen dan pesilat suci pedang kecil juga bisa mengejarnya, tetapi persaingan untuk pedang perunggu usang yang berkarat telah memasuki tahap akhir. Sebuah cahaya pedang yang terang mengelilingi pesilat suci pedang kecil yang seterang matahari. Kekuatan keinginan pedang yang sepertinya telah melupakan konsep hidup dan mati muncul di matanya. Setiap langkah yang diambilnya berarti dia tidak punya jalan keluar. Pesilat suci pedang kecil tidak menunjukkan tanda-tanda mundur bahkan terhadap aura kuat dari pedang dewa kuno. Jiang, pedang perunggu yang berkarat di udara melepaskan kilatan terang cahaya hijau pedang bersamaan dengan kekuatan keinginan pedang dingin kuno yang bergerak langsung ke arah pesilat suci pedang kecil. Wah, pesilat suci pedang kecil langsung muntah darah saat dia mengelilingi dirinya dalam kemilau cahaya pedang. Senior pesilat suci pedang kecil. Gadis dingin berjubah hitam dari paviliun pedang langit hanya bisa berseru. Jika langit ingin aku mati, maka biarkanlah. Pesilat suci pedang kecil meraung ketika cahaya pedang yang cemerlang di sekitarnya pecah saat melawan aura kekuatan pedang perunggu yang berkarat. Serangan itu tampaknya memotong semua energi dan kekuatan hidupnya. Pesilat suci pedang kecil yang berkumis putih bisa merasakan Yuan sejati dan kekuatan kehidupannya mulai layu. Kulitnya menjadi kering dan semakin menua. Berbuah dari tubuh ke pedang. Tubuh pesilat suci pedang kecil tiba-tiba mulai terbakar saat ia berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menyerbu ke arah pedang perunggu berkarat di level dewa kuno tersebut. Pada saat ini, seluruh gedung penempaan ditutupi oleh cahaya pedang yang terang. Bahkan nyala api di kawah tampak kontras dan sedikit samar.
Emosi yang campur aduk dan penuh hormat muncul di wajah Xuan Yuanwen. Kekuatan yang menakutkan dari ilmu pedang Dao. Jurus itu mungkin bisa membunuh kaisar secara instan dan bahkan mengancam penguasa suci di tahapan alam cahaya mistik. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan merasakan hati mereka bergetar. Aura serangan pedang Dao itu membuat mereka ketakutan. Satu-satunya yang tertinggal adalah cahaya pedang yang menutupi seluruh tungku. Cahaya pedang ini berisi pemahaman dari pesilat suci pedang kecil tentang ilmu pedang Dao. Dia menggunakan hidupnya untuk mengaktifkannya. Jiang, pedang perunggu yang berkarat melepaskan kemilau cahaya pedang hijau yang menyebabkan dimensi ruang itu sendiri menjadi kacau karena menciptakan dunia yang tak berujung. Boom! Cahaya pedang yang merupakan perubahan bentuk dari pesilat suci pedang kecil menusuk menembus dunia dan menyebabkan dimensi ruang itu sendiri berputar dan terbolak-balik. Waktu sepertinya berhenti dan cahaya pedang terang yang menutupi pesilat suci pedang kecil tampaknya menyatu dengan sinar pedang dari senjata dewa kuno hingga akhirnya membentuk keseimbangan. Melihat kejadian itu, sepertinya dua pedang ilahi saling menyerap satu sama lain di udara, dan salah satu dari pedang ini adalah pesilat suci pedang kecil. Raja-raja di dalam gedung penempaan menatap kondisi keseimbangan yang aneh itu dengan ekspresi terkejut. Kesalahan apapun berarti kematian bagi pesilat suci pedang kecil. Pada saat yang sama, Zhao Yufei dan Zhu Geyun sedang mengikuti jejak kedua pencuri tersebut dan mencapai pintu gedung penempaan. Blokir pintu masuknya, segelintir raja, termasuk dua raja dari keluarga Duanmu serta Deng Chao telah berkumpul di depan pintu. Boom! Kekuatan luar biasa dari 6 raja berkumpul menjadi satu domain dimensi ruang dan membentuk tameng penghalang 5 warna. Perlawanan gabungan ini bahkan sudah cukup untuk menghentikan seorang kaisar untuk sementara waktu. Boom! Bam! Bam! Naga ular es dengan sisik birunya menyerang bersamaan dengan hujan es yang mengerikan dan cakar naga es itu menabrak tameng 5 warna tersebut. Boom! Tameng penghalang 5 warna yang dibentuk oleh ke-6 raja menjadi jauh lebih redup. Tameng itu pasti akan pecah setelah satu atau dua serangan lagi, tetapi masih bisa memberi waktu bagi para pesilat ahli lainnya. Jangan biarkan dua orang bukan manusia itu melarikan diri. Beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang sedang beristirahat semuanya berkumpul di pintu masuk dan bergabung dengan ke-6 raja. Formasi rahasia mesin mistik. Zhu Geyun membuka kipas di tangannya. Kipasnya lalu terbang ke udara dan melepaskan gelombang rantai petir perak yang melilit duo naga tersebut. Wosh! Boom! Di saat yang sama, ada lonjakan Yuan Qi, sumber energi murni, yang kuat ketika sebuah meteor ungu meluncur dari belakang. Yuan sejati dan kekuatan garis keturunan dari Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan bergetar ketika kekuatannya hancur. Teriakan datang dari cahaya ungu dan samar-samar orang bisa melihat Dewi berwarna ungu. Kembali ke sini. Wanita berbaju ungu dengan ringan menekan tangannya ke bawah dan dimensi ungu yang mulai terwujud muncul di samping gelombang kekuatan luar biasa di atas duo naga tersebut. Dunia kecil, ekspresi keduanya berubah drastis. Pada titik waktu ini, dua orang yang bukan manusia itu telah dikepung oleh raja dan sedang diserang dari dua arah. Zhao Yufei dan Zhu Geyun sama-sama sebanding dengan setidaknya pesilat di peringkat 20 besar pesilat jenius kekaisaran, dan bahkan mungkin peringkat 10 besar. Setelah mereka mengulur waktu pertarungan ini, duo naga tersebut akan diserang oleh semua raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Tepat ketika keduanya sedang dalam bahaya serius dan menjadi kelelahan karena berhadapan dengan semua serangan itu. Dasar bodoh, gunakan kekuatan senjata dewa di bawah standar yang tadi kalian ambil. Suara dingin terdengar di telinga mereka dan gambar dimensi ruang berkabut menutupi duo itu begitu suara tersebut selesai berbicara. Dunia mistik berkabut itu mendorong dunia kecil milik Zhao Yufei. Para raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di dekat pintu masuk ditutupi oleh dimensi berkabut dan langsung menjadi pusing. Awas, itu adalah senjata dewa di bawah standar, pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut. Senjata itu mengandung dunia kecilnya sendiri dan juga memiliki kemampuan berbasis dimensi ruang yang aneh. Zhu Geyun berseru. Dimensi berkabut tiba-tiba mulai berkontraksi dan berubah menjadi aliran kabut putih yang menjadi semakin mengecil sampai pada akhirnya menguap dan menghilang di udara. Semua orang hanya bisa melihatnya. Jadi seperti itu kekuatan senjata dewa di bawah standar. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan para raja yang ada di sana seolah terguncang kembali ke kenyataan. Ikuti mereka. Indera ilahi Zhu Geyun menangkap sebuah bola kabut putih yang baru saja terbentuk di hutan yang jauh. Haha, dengan dunia dimensi ruang kabut, kita tidak lagi takut pada jumlah orang.
Bahkan satu atau dua kaisar pun tidak bisa melakukan apapun pada kita. Dua sosok naga tersebut terlihat di dalam kabut. Mereka memiliki ekspresi menghina terhadap Sugeyun dan teman-temannya yang mengejar mereka. Mereka bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus kembali ke gedung penempaan dan bertarung lagi. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sebuah pohon besar di seberang mereka. Kalian berdua memang bisa melarikan diri. Sepertinya memang layak untuk menunggu kalian di sini. Siapa di sana? Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan ketika melihat ke arah seorang pemuda berambut ungu dengan mata tertutup sedang duduk di pohon besar di hadapan mereka. Di depan pintu masuk gedung penempaan segi 6. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan telah memperoleh senjata dewa di bawah standar dunia dimensi ruang kabut. Dua orang yang bukan manusia itu berhasil mencuri senjata dewa di bawah standar di depan mata semua orang. 6 raja dan lebih dari 30 pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan tertegun dan mereka merasa marah sekaligus malu. Lagi pula, semua orang di dalam gedung penempaan adalah para pesilat elit dari ras manusia, tetapi dua makhluk yang bukan dari ras manusia tersebut berhasil melarikan diri bahkan setelah dikepung oleh mereka semua. Ikuti mereka, beberapa raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan mengejar mereka. Di bagian paling depan adalah Zhao Yufei dan Sugeyun. Namun, di antara kelompok itu, Deng Chao tidak ikut mengejar mereka. Dimengerti, Tuan. Deng Chao berbalik dan kembali ke gedung penempaan. Ia terus memantau situasinya sementara para raja yang tersisa dan pesilat lain di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pergi mengejar keduanya. Para raja dari keluarga Duanmu, keluarga Chao, dan istana bangsawan Agung Yuan semuanya telah keluar dari gedung. Di antara kelompok itu, ada seorang pria beralis tebal yang tiba belum lama ini. Dia adalah pesilat jenius dari Aula Roh Bumi dengan kekuatan 3 bintang, Gu Chaozi, yang sebelumnya pernah bertemu Zhao Feng di kota bawah tanah. Gu Chaozi hanya membawa 4 pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan bersamanya ketika memasuki istana Xieyang. Begitu mereka mendekat, mereka ditangkap oleh naga ular hitam kehancuran. Senjata dewa di bawah standar. Aku tidak menyangka harta karun yang tak tertandingi akan muncul di istana Xieyang. Gu Chaozi terlihat sangat bersemangat. Hanya bisa sekali melihat senjata dewa di bawah standar secara langsung dalam kehidupan nyata adalah impian bagi banyak orang. Ayo kita periksa. Gu Chaozi tidak memiliki terlalu banyak harapan, tetapi masih ada sedikit harapan. Lagi pula, senjata dewa di bawah standar dan senjata dewa kuno hanya bisa diperoleh oleh mereka yang memang ditakdirkan untuk memilikinya. Cheng, Sugeyun, Zhao Yufei, dan para raja lainnya serta para pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan lainnya pergi ke arah hutan. Sugeyun menyadari bahwa duo naga tersebut berhenti setelah muncul di hutan. Di dalam hutan, kalian berdua memang bisa melarikan diri. Sepertinya memang layak untuk menunggu kalian di sini. Kejutan muncul di wajah Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan ketika melihat ke arah pemuda berambut ungu yang duduk di pohon besar. Namun, ketika mereka melihat bahwa pemuda ini hanya berada di level alam inti asal besar, meskipun pemuda itu adalah salah satu dari duo setan berambut ungu, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Keyakinan duo naga tersebut pun meningkat drastis setelah mendapatkan pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut. Banyak pesilat ahli dan musuh telah mencoba untuk menghentikan mereka beberapa saat yang lalu, tetapi mereka masih berhasil melarikan diri. Sekarang mereka hanya menghadapi seorang pemuda di level alam inti asal besar saja. Raja Ular Biru bahkan memikirkan apakah mereka harus mempermainkan para manusia jenius tersebut dengan mengambil keuntungan dari kekuatan dunia dimensi ruang kabut. Mereka bahkan mungkin dapat menyerang balik dan mendapatkan senjata dewa di bawah standar lainnya, atau bahkan senjata dewa kuno. Hahaha, bocah berandalan berambut ungu. Kau berhasil mendapatkan keberuntungan saat terakhir kali kita bertemu dan sekarang kau datang langsung kepada kami. Kau sepertinya berpikir hidupmu sudah terlalu lama. Raja Ular Biru meraung ketika kekuatan garis keturunannya yang kuat menciptakan lapisan es di pohon-pohon di dekatnya. Meskipun ada tanda-tanda orang-orang masih mengejar mereka, Raja Ular Biru tidak takut. Dia menatap senjata dewa di bawah standar yang ada di lengannya dan merasa sangat percaya diri. Dengan senjata dewa di bawah standar ini, itu sama saja dengan memiliki dunia kecil tipe dimensi ruang yang kuat. Kakak Feng, ekspresi Zhao Yufei yang sedang menuju ke arah hutan berubah. Dia tahu betapa mengerikannya Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan kekuatan gabungan mereka bisa dengan mudah melawan beberapa raja. Mendapatkan senjata dewa di bawah standar seperti menambahkan sayap ke harimau. Apakah itu Zhao Feng?
Mata Guo Chaozi melotot keluar. Itu salah satu dari duo setan berambut ungu, Zhao Feng. Para raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dari keluarga Duanmu, keluarga Chao, Istana Bangsawan Agung Yuan, dan kelompok lainnya juga mengenali Zhao Feng. Pemuda ini bahkan bukan pesilat di tahapan alam dewa kekosongan dan dia benar-benar menghadang Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan sendirian. Semua orang hanya bisa merasa khawatir untuknya. Untuk kalian berdua, semuanya berakhir di sini. Pada saat ini, mata pemuda berambut ungu itu perlahan terbuka. Saat ini, duo Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan serta beberapa raja di belakang mereka merasakan hati mereka bergetar. Mungkin karena betapa percaya diri pemuda itu berbicara, atau mungkin juga karena caranya membuka matanya seolah sudah lama menunggu di sini. Pemuda itu berbicara kepada duo Raja Ular Biru yang kuat dengan begitu santainya. Anggota lain dari duo setan berambut ungu, Nan Gongsheng juga ada di sana tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan sesuatu. Zhao Feng, bisakah kau benar-benar melawan dua orang ini sendirian? Nan Gongsheng mengirimkan pesan untuknya. Bagaimanapun juga, dia telah melihat duo naga tersebut melarikan diri dari sekelompok besar pesilat di level raja. Namun sebelum dia bahkan menyelesaikan kalimatnya, hal yang tak terduga pun terjadi. Tatapan mata dewa, gelombang kekuatan garis keturunan mata dewa berwarna ungu yang kuat keluar dari mata kiri pemuda yang sedang duduk. Pada saat ini, pusaran air tanpa batas yang mirip dengan jurang ilusi ungu muncul di mata kirinya dan menciptakan kekuatan terlarang yang menutupi semua hal yang dilihat pemuda tersebut. Kalian berdua orang bodoh, lari. Suara naga ular hitam kehancuran terdengar di telinga dua Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan, tapi peringatannya sudah terlambat. Bagaimana? Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan merasakan hawa dingin di dalam jiwa mereka, seolah-olah mereka telah dikendalikan dan mulai kehilangan kendalinya. Hati mereka bergetar ketika mereka berdua menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka berusaha untuk berjuang untuk melawan balik. Mata kiri pemuda berambut ungu itu mulai membesar dan kekuatan terlarang yang bisa menyedot jiwa pun menyelimuti mereka. Kekuatan terlarang ini seperti dewa dan tidak bisa dihentikan. Apa? Keringat dingin mengucur di punggung mereka saat ketakutan dan kepanikan menyebar di mata mereka. Sepertinya, tidak peduli apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menghentikan jiwanya tersedot keluar. Ya Tuhan, hati beberapa pesilat ahli dan elit yang baru saja datang pun bergetar. Ketika melihat mata kiri Zhao Feng, tubuh mereka menjadi dingin dan jiwa mereka menunjukkan tanda-tanda akan melayang pergi. Benar-benar teknik kekuatan garis keturunan terlarang yang menakutkan. Jika Jilan ada di sini, Cao Yun merasa tidak bisa bernapas dan jantungnya berdebar kencang. Dua pesilat jenius yang berada dalam peringkat 10 besar pada peringkat pesilat jenius kekaisaran terlihat penuh dengan ketakutan ketika mereka berjuang dalam keputusasaan melawan teknik terlarang kekuatan garis keturunan mata dewa milik Zhao Feng. Zhao Feng itu, bagaimana dia? Seru Gu Chaozi. Bahkan ekspresi Zhuge Yun yang biasanya sedikit tenang langsung berubah drastis. Dia akan menekan keduanya sendirian. Zhuge Yun terlihat serius. Aura teknik kekuatan garis keturunan mata dewa milik pemuda berambut ungu itu membuatnya merasa tidak nyaman. Meo, kucing kecil di bahu Zhao Yufei berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu perak yang melesat di udara. Aku tidak bisa bertahan lagi. Raja Ular Biru meraung saat dia sekali lagi berubah menjadi naga ular es. Namun, bahkan kekuatan garis keturunan Kaisar Ular Es-nya, yang berada di peringkat 10 besar kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao menjadi gemetar dengan gelisah ketika menghadapi kekuatan garis keturunan mata dewa lawannya ini. Sebuah jiwa Yuan berwarna biru yang samar dalam bentuk naga es sedang ditarik keluar dari tubuh Raja Ular Biru. Tolong aku, Tuan Naga Ular Hitam Kehancuran. Raja Ular Biru jatuh dalam keputusasaan yang tak terbatas. Dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik tatapan mata dewa Zhao Feng sama sekali. Padahal saat ini Zhao Feng menghadapi dua orang sekaligus. Jangan, jiwa Yuan Soul warna-warni juga setengah ditarik keluar dari tubuh Naga Ilusi Seribu Perubahan. Adegan ini membuat mulut semua pesilat jenius yang mengejar mereka berdua menjadi ternganga bengong. Hawa dingin yang menakutkan langsung menyebar di seluruh tubuh mereka. Pemuda yang duduk di pohon masih terlihat duduk di sana. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah dia telah membuka matanya. Dia terlihat seperti wakil kematian saat senyum tipis yang mengejek terbentuk di wajahnya. Pusaran air ungu tak berujung berkembang di mata kirinya dan menarik jiwa-jiwa duo naga tersebut. Pertahanan Naga Ilusi Seribu Perubahan lebih kuat melawan teknik dan jurus berbasis jiwa dan ilusi. Zhao Feng menunjukkan tatapan aneh saat menatap ke bawah dari atas.
Dalam hal level pelatihan, keduanya adalah raja di tingkat puncak. Mereka hanya sedikit lagi akan membentuk kekuatan keinginan di level kaisar. Namun, penguasaan dan penggunaan teknik jiwa Dao mereka jauh lebih lemah daripada Zhao Feng. Teknik tatapan mata Dewa Zhao Feng berasal dari tatapan kematian kuno milik Kaisar Kematian. Zhao Feng bahkan telah menggunakan tatapan mata dewa ini untuk melawan Kaisar Kematian dan tekniknya telah melampaui teknik aslinya. Pada titik ini, ia juga memasukkan ilmu ilusi Dao dalam teknik tersebut. Zhao Feng tidak tahu betapa terkejutnya Nan Gongsheng yang berada di belakangnya. Jadi, seperti ini Kaisar Langit bermata kiri. Nan Gongsheng menarik napas dengan dingin. Karena dia berada di belakang Zhao Feng, dia melihat jiwa duo naga tersebut perlahan meninggalkan tubuh mereka saat ketakutan dan kepanikan muncul di wajah mereka. Saat Zhao Feng hendak membunuh keduanya, berhenti. Suara dingin yang tampaknya menguasai dunia terdengar di udara. Roar, raungan naga ular hitam kehancuran terdengar dari dalam tubuh Raja Ular Biru dan naga ilusi 1000 perubahan. Api hitam pekat tiba-tiba mulai berkedip-kedip di mata mereka saat sebuah kekuatan keinginan yang bisa menghancurkan apapun di jalurnya pun terlepaskan. Boom! Petir ilusi berwarna ungu bentrok dengan api hitam pekat di dalam dimensi jiwa. Di cabang pohon, sosok Zhao Feng bergetar saat jiwanya bergetar. Naga ular hitam kehancuran. Tatapan mata Dewa Zhao Feng langsung terganggu dan jiwa duo naga tersebut bisa kembali ke tubuh mereka. Apa? Senjata dewa di bawah standarku? Raja Ular Biru baru saja akan menggunakan kekuatan dunia dimensi ruang kabut tetapi menyadari bahwa pelindung lengannya telah menghilang. Meo-meo, dengan sebuah kilatan perak dan abu-abu, kucing perak abu-abu seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng. Kucing pencuri kecil, kerja yang bagus. Zhao Feng tersenyum tipis ketika dia meletakkan pelindung lengan tersebut di lengannya. Sementara jiwa duo Raja Ular Biru sedang berjuang untuk melawan, kucing kecil dengan mudah mencuri dunia dimensi ruang kabut dari Raja Ular Biru. Ayo kita lari. Kilatan cahaya hijau gelap berkedip di punggung naga ilusi 1000 perubahan. Sua, Raja Ular Biru dan naga ilusi 1000 perubahan langsung menghilang dan aura mereka menyatu dengan hutan. Seperti dugaanku, naga ular hitam kehancuran memang meninggalkan trik pada mereka berdua. Mata kiri Zhao Feng melihat dua bola cahaya transparan menyatu ke lingkungan di sekitarnya dan mencoba melarikan diri. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.